Halo, perkenalkan nama saya Arul Stefan Peters Poksolang. Saat ini saya seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang asal daerah dan pengertian perkawinan tentang hukum waris dan hukum delik beserta sanksi dari mata kuliah hukum adat. Saya akan menjelaskan tentang asal daerah. Asal daerah saya suku Tondano atau Ton Sawang, terambil dari dua kata yaitu Tou yang artinya orang dan Dano yang artinya air. Dengan demikian Tondano artinya orang air. Diberi nama orang air karena anak-anak suku ini tinggal di seputaran Danau Bolilin. Bagi orang-orang Tondano sendiri lebih mengenal mereka sebagai Nana I Tondano atau anak suku Tondano. Kebiasaan adat Tondano ada beberapa, contohnya maramba, masambau, dan maengket. Maramba adalah kegiatan masyarakat yang dilakukan secara berkelompok dengan cara berkeliling desa sambil bernyanyi atau yel-yel. Masambau adalah tarian adat atau tarian perang yang dilakukan dengan menggunakan atribut-atribut adat antara lain pakaian adat, pedang, perisai, dan tambor. Dan yang ketiga maengket merupakan tarian rakyat yang berasal dari Minahasa. Maengket dibawakan oleh penari perempuan maupun laki-laki dengan memakai pakaian putih. Tari ini dibawakan oleh penari dalam jumlah banyak. Bisa hanya penari perempuan atau hanya penari laki-laki ataupun campuran. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pengertian perkawinan. Pengertian perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan antara kliennya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai upacara peralihan yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan soma sendiri suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri. Upacara peralihan tersebut terdiri atas tingkatan, yaitu rites de separation, yaitu upacara perpisahan dari status semula. Yang kedua, rites de marga, yaitu upacara perjalanan ke status yang baru. Dan yang ketiga, rites de agregation, yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru. Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan. Misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan anak-anak, bujang gadis, dan hubungan antara orang tua keluarga daripada calon suami istri. Hukum perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi di dalamnya. Sistem perkawinan dalam hukum adat. Dalam sistem perkawinan adat di Indonesia terdapat 3 sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu endogami, eksogami, dan eleuterogami. Yang pertama, sistem endogami. Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain, tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Yang kedua, sistem eksogami. Dalam sistem ini, orang-orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas Minangkabau. Yang ketiga, sistem eleuterogami. Pada sistem ini tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada endogami dan eksogami. Selanjutnya pengertian tentang hukum adat waris.
Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum kewarisan tersebut pada dasarnya bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Hukum adat waris yaitu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang, harta benda, dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh karena itu, jadinya pewarisan dalam hukum adat waris telah memenuhi, yaitu yang pertama adanya pewaris, yang kedua adanya harta waris, yang ketiga adanya ahli waris, dan yang keempat penerusan dan pengoperan harta waris. Dengan demikian, hukum waris memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Yang ketiga, selanjutnya tentang hukum delik adat. Hukum delik hukum, tetapi tidak semua hukum merupakan perbuatan yang dapat pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang. Menurut Supono, delik adat adalah segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat. Segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin dan merusak kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Beliau menyatakan pula bahwa delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat, sehingga sikap tindak yang merupakan kejahatan, yaitu sikap tindak yang mencerminkan ketertiban batin masyarakat dengan ketertiban dunia gaib. Oleh karena itu, sikap tindak yang merupakan kejahatan dapat diklasifikasi, yaitu kejahatan yang merusak dasar susunan masyarakat, kejahatan yang merupakan perkara sumbang, yaitu mereka yang melakukan perkawinan padahal di antara mereka itu berlaku larangan perkawinan. Larangan perkawinan itu dapat berdasarkan atas eratnya ikatan hubungan darah dan struktur sosial misalnya antara mereka yang tidak sederajat. Yang kedua, kejahatan melarikan gadis atau sexting walaupun akan dikawini. Kejahatan terhadap jiwa, harta, dan masyarakat pada umumnya adalah kejahatan terhadap kepala adat, pembakaran, dan pengkhianatan. Dengan demikian, delik adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Akhir kata dari presentasi ini, saya mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan 7 pilihan fakultas yang ada, yakni Fakultas Hukum, Keperawatan, Fisip, Sospol, Sastra, Pertanian, dan juga Teknik. Demikian presentasi saya tentang hukum adat, dan terima kasih.